شكرا ولك المن والفضل وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رضا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا مقوي كل ضعيف ويا معمل كل محيط يسر علينا كل عسير قد يسر عسير عليك يسر. Angkat semua tangannya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya Allah ya Rabbal limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menggerakkan seluruh langkah kaki kita ke tempat ini. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sisa ribuan nafas dan kalian. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan satu makhluk yang paling mulia, yang diciptakan oleh dari Zat yang Maha Mulia. Makhluk tersebut adalah makhluk yang akan menolong kita, yang bernama Nabi Muhammad SAW, yang malam hari ini kita datang ke majelis ini untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad, betul, untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad, hari lahirnya Rasulullah SAW. Nabi yang paling berani adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa, Nabi yang paling berani. Lahir Nabi Muhammad, putus keberanian Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang paling berani adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling indah suaranya Nabi Daud. Nabi Daud ini suaranya paling cakep. Satu riwayat mengatakan ketika Nabi Daud di samping daripada sungai dibacakan kitab Daud, di kitab Jabur oleh Nabiullah Daud alaihissalam, kemudian air yang mengalir itu berhenti karena mendengar suara Nabiullah Daud alaihissalam. Datang Nabi Muhammad SAW, putus suara enaknya Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi Muhammad suaranya yang paling enak, yang paling indah, yang paling lembut, yang paling tegas, suara Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling tampan siapa? Siapa yang Nabi yang paling tampan? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf Nabi yang paling tampan. Ketika Nabi Yusuf, satu riwayat mengatakan berjalan, kemudian dilewati oleh sekelompok wanita-wanita yang sedang mengiris daripada buah-buahan. Wallahi adil, itu orang-orang yang ngiris buah-buahan nggak kerasa jarinya teriris mengeluarkan darah saking melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tampan Nabi Yusuf. Lahir Nabi Muhammad, putus ketampanan Nabi Yusuf. Nabi yang paling tampan adalah Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Yusuf alaihissalam bisa menggoreskan tangan orang yang melihat wajah Nabi Muhammad, maka hati dan jantungnya akan terobek-robek daripada tampan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam Maulid Tiba, saudara, Maulid karya Syekh Ali bin Abdurrahman At-Tibai, dijelaskan alfiyul alfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Nabi itu hidungnya seperti huruf alif, mancung hidungnya Nabi Muhammad SAW. Mimiyul fami, bibirnya kayak huruf mim, lembut, tipis bibir Nabi Muhammad SAW. Nuniyul hajib, alisnya kayak huruf nun. Bayangin wajah Nabi. Tampan, saudara. Kita punya Nabi paling tampan, betul. Paling berani, betul. Paling enakan suaranya, betul. Paling indah segala-galanya. Tidak ada Nabi yang paling indah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang ketika lahir, yamutu abuhu wa ummuhu wa yakuluhu jadduhu summa amusakikun Abu Thalib. Nabi lahir dalam keadaan yatim, gak punya ayah, tinggal mati oleh ayahnya, kemudian ditinggal mati oleh ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya meninggal dunia, kemudian diasuh oleh pamannya ismu Abu Thalib. Nabi diurus oleh pamannya Nabi Muhammad SAW. Ini malam kita ngerayain Maulid Nabi, merasakan rasa syukur kita kepada Allah atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, tambahkan kecintaan kalian di hadapan Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan dan kerinduan kalian kepada Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna
Dari semua makhluk, Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling sabar, Nabi yang paling berani, Nabi yang paling tegas, Nabi segala-galanya nomor satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya kita ke majlis ini, kita berharap di mahsyar nanti kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bahas Nabi Muhammad di malam hari ini, kita cerita Rasulullah. Malam hari ini kita cerita Rasulullah. Ada seorang yang mengarang maulid Al-Siddiq Gurur, namanya yang gak asing lagi, di mana-mana, di kampung-kampung, di desa-desa, di gang-gang dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Apa? Syekh Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya andai kata seluruh tumbuhan Allah jadikan pena, lautan Allah jadikan tinta, kita untuk ditulis menceritakan akhlak Nabi Muhammad, demi Allah tidak pernah bisa waktu untuk membuat waktu, semua waktu tidak ada bisa kecuali diceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiku dan Nabi kalian, Nabi Muhammad yang giginya jatuh di perang Uhud, saudara. Nabi giginya jatuh di perang Uhud, ngebela siapa? Umat. Nabi lagi sujud dilempar kotoran unta, menangis Siti Fatimah, wahai orang kafir, betapa celakanya engkau, ayahku sedang sujud, kenapa kau lemparkan kotoran unta? Nabi sedang sujud, Nabi kita Nabi Muhammad sedang sujud dilempar kotoran unta, Nabi diam, saudara. Apalagi banyak sekali Nabi ketika perang, bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah tidur di Gua Hira, pernah tidur di Gua Sur 3 hari 3 malam. Nabiku dan Nabi kalian Nabi Muhammad pernah sholat, kemudian ketika selesai sholat, dalam waktu sholatnya terdengar sahabat suara daripada batu kerikil. Kemudian selesai sholat, Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi suara apa ya Rasulullah? Kita jadi Umar, sebentar wahai Umar, dibuka sarung Nabi SAW. Ini ya Umar, 1, 2, 3, 4, 5, ada batu 5 dalam sarungku. Selama 5 hari aku belum makan ya Umar. Nabi Muhammad SAW mikirin Umar. Datang malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, Allah ciptakan 7 lapis neraka. Neraka yang pertama neraka Jahannam, tempatnya siapa? Orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ada di paling bawah dasarnya api neraka. Orang Islam yang munafik, ulama yang munafik, orang-orang berilmu yang munafik, yang mereka rela dibayar dengan duitnya, dengan hartanya, hukum dibedah-bedahkan, hukum diubah-ubah, halal menjadi haram, haram menjadi halal. Ulama yang dia begitu, orang-orang dia begitu ada di paling bawah dasar api neraka Jahannam. Kemudian tingkatan selanjutnya neraka apa ya? Ya Jibril, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Neraka jahim ya Muhammad. Tempat siapa neraka jahim? Neraka jahim tempat orang-orang kafir, orang-orang yang nggak nyembah Allah, neraka jahim. Ada lagi neraka Sakur. Malaikat Jibril menceritakan sampai 6 pintu neraka. Neraka ini pintunya nggak kayak kita, pintunya enggak, tapi satu lubang pintunya yang dalamnya 70.000 tahun baru nyampe, saudara. Nabi bertanya, wahai Jibril, neraka ke-7 buat siapa? Neraka ke-7 buat siapa wahai Jibril? Jibril nggak bisa jawab, saudara. Jibril nggak berani jawab. Jibril diam ya Muhammad, diam menang malaikat Jibril. Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa kau diam? Neraka ke-7 untuk siapa? Dijawab oleh malaikat Jibril, neraka ke-7 untuk umatmu ya Muhammad. Nangis Nabi Muhammad sampai pingsan. 3 hari 3 malam nggak sadar, takut kita masuk neraka. Nabi Muhammad SAW. Kita masih mengidolakan selain Nabi. Ada yang mengidolakan artis, ada yang mengidolakan orang-orang kafir. Nabi Muhammad sampai menangis. Diceritakan ya Jibril, untuk siapa neraka? Untuk umatmu. Nabi bangun dari pingsannya selama 3 hari 3 malam. Kemudian Jibril bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
sesungguhnya nanti umatmu pasti berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Ini kita pasti jalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Zaman sekarang akhir zaman, kita kalau bahas neraka, bahas akhirat itu kayak dongeng, kebohongan. Iya enggak? Jarang yang percaya. Masa sih? Bisa sih? Jarang yang percaya, saudara. Nanti kalau sudah terjadi baru menyesal selamanya. Bahkan apa? Kata Nabi SAW, neraka itu jembatan Shiratal Mustaqim itu panjangnya itu 1.500 tahun, saudara. 500 tahun kata Nabi jalannya naikkan. 500 tahun lurus, 500 tahun turunan, 1.500 tahun perjalanan jembatan Shiratal Mustaqim. Tidak sampai di situ. Besarnya jembatan Shiratal Mustaqim, satu helai rambut kita dibelah menjadi 7. Ini bayangin. Malam ini kita belajar ilmu ngayal, betul? Iya. Jangan kita ngayal urusan dunia terus. Wah, kalau gajian 5 juta nih, 10 juta gua dapat ini nih. Kalau proyek tembus 2 miliar nih gua dapat ini. Jangan. Kali-kali kita ngayal, kita mau ngejebak di jembatan Shiratal Mustaqim. Ayo. Ada teman kamu di situ, ada mobil kamu di situ, ada teman sahabat kamu di situ. Gak ada, sendiri sudah. Nabi mengatakan saat itu jembatan Shiratal Mustaqim satu helai rambut dibelah menjadi 7. Saat dibelah menjadi 7, jalan umatku, jalan. Sebelumnya lewatin mizan, kita pasti ke mizan. Mizan apa? Timbangan, saudara. Timbang dulu amal kita. Amal baiknya berat dibanding amal buruknya, selamat insyaallah min ahli jannah. Amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, celaka, celaka dia. Satu ketika ada umat Nabi Muhammad, dia frustasi, dia bakal masuk neraka. Kenapa? Amal buruknya lebih besar daripada amal baiknya. Ya Allah, kenapa amal buruk lebih besar daripada amal baikku? Sehingga dia menangis di situ, kemudian didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ditanya, ya umatnya limadha tabki, wahai umatku, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, amal burukku lebih besar daripada amal baikku, aku pasti masuk ke neraka ya Rasulullah. Tolong isbah lana ya Rasulullah. Di mizan kita manggil Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, jangan kau bersedih ya umatku, wahai umatku. Nabi mengeluarkan lembaran dari jubahnya, dikeluarkan lembaran dari jubahnya. Satu ketika Nabi membuka daripada sorbannya, kemudian sorban Nabi diletakkan di mizan di sebelah kanan. Tiba-tiba timbangan umat Nabi Muhammad menjadi besar amal kebaikannya. Satu ketika mengatakan satu amalan, satu lembaran. Kemudian ditanya oleh umat yang akan menjembat, ya Rasulullah, ini lembaran apa ya Rasulullah? Lembaran ini yang membuat berat amal baikku, kalah amal burukku dari keberatannya. Dijawab oleh Nabi, itu lembaran sholawat yang di dunia yang dibaca untukku. Sallu ala Muhammad. Makanya nggak ada yang rugi, orang maulid nggak ada yang rugi. Bahkan ke makanan pun berkah. Kita makan makanan yang di maulid hari ini ada anggur, ada pisang, ada kue di masjid, betul. Kau bandingkan dengan makanan di luar, anggur yang di luar, pisang yang di luar, makanan yang di restoran, beda berkahnya saudara. Berkah maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kita makan makanan, katakan makan anggur, makan nasi kebuli, ada kebuli, makan nasi kebuli. Nah, biasanya kebuli ini dinampan ya, ya, ada makan kebuli itu ambil tengahnya. Kalau makan pinggirnya dulu, jangan langsung tengahnya. Nah, pinggir yang paling berkah itu tengahnya diambil. Kita makan nasi kebuli, masuk nasi kebuli itu ada yang 5 suap, ada yang 10 suap, ada yang 20 suap, kenyang perut kita, betul. Kelar maulid kenyang perut kita karena kebuli. Dalam tubuhmu ada malaikat yang ngatur. Ketahuilah ada malaikat yang ngatur. Wahai kebuli, sepertiga engkau jadi daging, sepertiga engkau jadi darah, sepertiga engkau jadi tulang.
ini nasi makanan yang dimakan kebuli, dia teriak, malaikat siapa ente, jangan atur aku punya kehidupan di dalam tubuh orang. Kebuli nakal betul, makanan nakal. Siapa ente ngatur-ngatur anak? Ditanya sama malaikat, kalau ente nggak diatur nih orang sakit, terkena penyakit gula, terkena penyakit stroke. Makanya ada orang yang sakit jangan makan kambing, tempat maulid justru berkah itu. Iya, jangan darah tinggi jangan makan kambing, makan. Itu beda lagi, bedanya berkah bedanya. Iya, akhirnya apa? Diatur oleh malaikat, sepertiga untuk darah, sepertiga untuk tulang, sepertiga untuk kulit. Akhirnya apa? Ini makanan nggak mau, kenapa? Wahai malaikat, ketahuilah sebelum aku dimakan oleh ini orang, aku dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mengatur aku, tolong istighfarkan kepada orang yang makan makanan aku, untuk Allah ampuni dosa-dosanya kepada dia. Shallallahu alaihi Muhammad. Ini baru makanan di maulid, baru minuman di maulid. Makanya orang dulu, ibu-ibu kalau mau ngaji ngambil makanan disediain buat anaknya, betul. Bawa air, bawa makanan. Iya, bawanya sedikit aja, jangan banyak. Apa tuh dipanggil dalam tas? Iya, bawa jangan. Iya, bawa sekedar tabarukan. Ya, wala diwai anakku, ya ada apa nih? Ini anggur bekas acara maulid, makan berkah. Ini ayat bekas acara maulid, ini nasi bekas acara maulid. Nabi Muhammad SAW kita pasti kejembat di jembatan Siratal Mustaqim. Kita pasti ngejembat. Saat kita ngejembat, mau ngejembat, ada yang udah jatuh duluan. Baru pertama ada yang kepleset, ada yang secepat kilat, ada yang merangkak, ada yang jalan. Ada umat Nabi Muhammad SAW yang dia berjembat, dia baru langkah pertama udah mau kepleset. Di saat itu orang nggak ada yang mau masuk neraka, saudara. Pengen masuk surga, orang kafir pengen masuk surga, orang yang beriman pengen masuk surga. Baru langkah pertama dia terpeleset, dia ambil jembatan dengan tangannya, saudara. Diambil jembatan dengan tangan kanannya sudah habis tenaganya, diambil jembatan dengan tangan kirinya. Kenapa? Di saat itu tidak ada orang yang pengen masuk neraka, semuanya pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tangannya lelah, kanan kirinya lelah, dia gigit jembatan dengan giginya, saudara. Digigit jembatan dengan giginya. Ketika digigit jembatan dengan giginya, akhirnya dia merasa lelah. Aku pasti masuk neraka. Allah hadirkan segumpal awan. Awan. Kita kalau lagi susah ditolongin, nikmat apa enggak? Susah. Ya Allah, yang udah kepala susah, ditolongin nikmat apa enggak? Kita lagi di jembatan susah, saudara. Siapa yang nolongin? Gak ada yang bisa. Allah takdirkan awan, Allah datangkan segumpalan awan. Kemudian awan itu dapat membawa dia menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang apa enggak? Kira-kira kita bertanya, siapa itu awan? Wahai awan, siapa engkau? Dari engkau aku terbawa ke depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijawab lagi sama awan, aku adalah selawat yang kau baca di dunia untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Hasan Basri, beliau mengatakan, andai kata aku diberikan gunung emas oleh Allah, aku habiskan untuk perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya berkah yang bantu nih, panitia-panitia yang mereka mengeluarkan uangnya, tenaganya, pikirannya, berkah, tidak ada rugi. Orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka dari itu maulid kita ajarkan anak-anak kita idola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar yang nolongi Nabi, saudara. Akhir zaman yang pertama kali retak, bumi yang pertama kali retak, berbaju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburannya Nabi Muhammad yang retak, saudara. Retak kuburan Nabi. Malaikat datang, malaikat Jibril, ya Muhammad belum, tidak mau bangun Nabi dari kuburannya. Datang lagi malaikat Mikail, ya Muhammad, tidak. Datang lagi, ya Muhammad, tidak. Akhirnya Pak datang satu malaikat yang membuat Nabi bangun dari kuburannya. Kemudian Nabi berangkat ke mahsyar. Di belakang Nabi ada Sayyidina Bilal bin Rabah,
Sehingga Bilal bin Rabah naik bersama Nabi di belakang Nabi dengan buruknya menuju mahsyar. Di mahsyar Nabi melihat berapa orang yang sangat banyak, ada yang tenggelam dengan darahnya, tenggelam dengan kotorannya, tenggelam dengan nanahnya. Nabi menangis, ya Rabb, ummati, 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 ya Allah, ummati. Di saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah adzan di pada mahsyar, adzan Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat keadaan umat yang begitu mendesak. Ada yang tenggelam dalam darahnya, ada yang tenggelam dalam nanahnya. Semua kesusahan masing-masing, nafsi binafsi binafsi. Anak sama istri jadi musuh, orang tua sama anak jadi musuh, semua jadi musuh. Maka dimintai pertanggungjawaban pemimpin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Nabi Muhammad, sujud Nabi sama kita. Ya Allah, umat ya Rabb, umat ya Rabb, umat. Kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Saat ini bukan waktunya sujud ya Muhammad. Ya Allah, aku ingin jangan satu pun umat di antara aku umatku jangan ada yang masuk ke dalam neraka ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sayang sama kita. Nabi sayang sama kita. Andai kita pulang dari masjid ini, di tengah jalan kita ketemu orang yang wajahnya bercahaya, kita salaman. Anda ini pulang maulid belum sampai rumah, jika kita ketemu orang yang wajahnya bercahaya, salaman, ya Allah, antum siapa buat ini bercahaya? Seandainya kemudian dijawab, aku adalah Abu Abbas Balian bin Malkan, aku adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ayo, ente mau minta apa sama aku? Minta doa apa? Doaku kabul sama Allah. Kira-kira kita kalau ketemu Nabi Khidir mau minta apa? Ayo, mau minta apa? Hah? Mau minta apa? Minta yang paling tinggi, satu aja. Ente mau minta apa kata Nabi Khidir? Mau minta apa? Ada yang minta ya, kalau proyek saya biar lancar ya. Bukan saya berjubel, pulang berjubel, susah, ada minta dunia. Nabi ditawarin sama Allah, ya Muhammad, aku mau minta apa? Satu permintaan Nabi, jangan sisakan satu orang di neraka dari umatku ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya berjuang, sahabat-sahabat dulu berjuang. Ini anak ada yang umur 13 tahun apa enggak? Kamu umur berapa? Dia umur berapa? Yang 13 tahun umur berapa? Ada yang umur 13 tahun diri? Enggak ada yang antum 13 tahun? Hah? Yang 13 tahun 6 tahun ada yang 6 tahun Diri Sini Diri biar tahu 6 tahun Pak masih kecil. 6 tahun gede atau kecil? Sahabat Nabi ada usianya 6 tahun. Namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita kalau ke Mekah itu mau fotoin ngelewatin bab Abdullah bin Abbas. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas usia 6 tahun, masih bocah. Nabi mau ke kamar mandi. Di kamar mandi gak ada air. Bocah umur 6 tahun Sayyidina Abdullah bin Abbas peka sama Rasulullah. Nabi masuk kamar mandi nggak ada air, diambil sama Abdullah bin Abbas, air diambil air ditaruh, ditaruh di depan kamar mandinya Nabi Muhammad SAW. Nabi keluar kamar mandi, Nabi bertanya, siapa yang bawa air ini? Bocah kecil, Sayyidina Abdullah bin Abbas usia 6 tahun menjawab, saya ya Rasulullah. Nabi takut. Itu yang bertanya kesini ya Abdullah bin Abbas, dipegang kepalanya si Abdullah bin Abbas, dibacakan doa sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa'lamu bitta'wil. Mudah-mudahan yang terjadi orang yang faqih, yang mengerti dalam agama dan takwil. Doa Nabi kabul.
Sayyidina Umar bin Abbas tumbuh besar. Para sahabat kalau kumpul, kalau rapat, enggak mau nentuin keputusan kecuali datang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berkah apa? Kepalanya dipegang Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya manusia, amanah bihi dobat wa salaman alal asjar. Binatang-binatang melata lari sama Nabi, mencium kaki Nabi, pohon-pohon salam sama Nabi. Saya tidak datang. Kalau kita nggak dengar pohon salam sama Nabi, bingung apa? Lari, suara apa tuh? Lari. Pohon salam sama Nabi, binatang melata datang ke Nabi, wasallam alaihi wasallam. Datang pohonan bersalawat kepada Nabi, batu-batu bersalawat kepada Nabi. Semua makhluk mencintai Nabi Muhammad. Fahuwa iblis, iblis kecuali iblis. Semua nabi, semua makhluk cinta sama Nabi kecuali iblis. Makanya orang buat nyampe ke Allah harus ke Nabi dulu. Enggak, saya kan nggak bunuh Nabi langsung ke Allah, bohong. Enggak, jangan percaya sama gitu. Pasti ke Nabi dulu, ada wasilah Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi lagi yang perjuangannya Masya Allah. Siapa dia? Sayyidina Ammar bin Yasir. Sahabat yang bernama Sayyidina Ammar bin Yasir. Ini diancam sama Nabi, diancam sama orang kafir. Ya Ammar bin As, ibumu sudah tua, lagi mengandung, diambil ibunya. Kira-kira kalau kita berjuang, orang tua kita diambil mau dibunuh, kendor nggak perjuangan kita? Kendor nggak? Kendor, saudara. Ya Allah ibuku, ya Allah istriku, ya Allah keluarga Sayyidina Ammar bin Yasir, saudara. Ya Ammar bin Yasir masih kecil. Wahai Ammar bin Yasir, ibumu sedang hamil tua. Dua pilihan untukmu ya Ammar bin Yasir. Apa? Tinggalkan Muhammad atau ibumu akan aku bunuh dengan panah, masuk ke dalam perutnya, sedangkan di dalam perutnya ada adik kandungmu ya Ammar bin Yasir. Kalau disuruh pilih mana tuh? Apa jawaban si Ammar bin Yasir? Ittiba Rasulullah, aku pilih Nabi Muhammad. Apa panah meninggal ibunya Ammar bin Yasir. Bawa lagi ayahnya, bawa lagi bapak. Bapaknya diikat di pohon. Ya Ammar bin Yasir, ketahui lagi ayahmu sudah tua. Kau pilih ayahmu atau Nabi Muhammad SAW? Dijawab oleh Ammar bin Yasir, Ittiba Rasulullah, aku pilih Nabi Muhammad. Kalau ente pilih Nabi, ini ayahmu bakal saya bunuh. Dia tetap pilih Nabi. Si Ammar bin Yasir tetap pilih Nabi. Ayahnya dibunuh juga. Enggak punya siapa-siapa, sendirian. Dipanggil si Ammar bin Yasir, diikat, mau dibunuh. Mental para sahabat diuji di saat itu oleh orang-orang kafir. Ya Ammar, ibumu sudah meninggal dunia, ayahmu sudah meninggal dunia. Sekarang tinggal kamu sendirian, kamu dalam keadaan terikat. Aku punya panah, engkau pilih Nabi Muhammad atau ikut denganku dan keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Ammar bin Yasir, saudara? Dijawab oleh Sayyidina Ammar bin Yasir, aku pilih ikut keluar dari agama Nabi Muhammad. Senang orang kafir, wah, copot juga imannya. Buka, dibuka. Buka, karena kita damai sama Sayyidina Ammar bin Yasir, karena dia sudah tidak mengikuti lagi Muhammad, dia mengikuti agama kita, dia keluar dari Islam. Dibuka, talinya dibuka. Ketika sudah dibuka, Sayyidina Ammar bin Yasir lari mencari Nabi Muhammad SAW. Aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Ketemu Nabi, dipeluk sama Nabi, dipeluk. Kemudian bercerita, ya Rasulullah, saya sedang melakukan dosa besar. Dosa apa wahai Ammar? Ketika aku menggadaikan roh ibuku, aku disuruh pilih kamu, pilih engkau atau ibuku. Aku pilih engkau ya Rasulullah. Ayahku meninggal, disuruh pilih, aku pilih mana? Aku pilih engkau. Ayahku wafat, ibuku wafat ya Rasulullah. Kemudian aku diikat ya Rasulullah dengan tali-tali, kemudian aku dipilih lagi dan aku memilih meninggalkan agama engkau ya Rasulullah. Sebenarnya aku ingin ikut denganmu ya Rasulullah. Ada Nabi Muhammad, engkau diampuni ya Ammar, dosamu diampuni. Ini keadaan para sahabat. Orang yang cinta sama Nabi, oh ujiannya banyak. Habib Rizik, saudara, cucu Nabi Muhammad SAW. Di Mekah ada yang pada ribut, betul. Beliau di Mekah ribut,
mau pulang ribut. Betul. Giliran OPM mau memerdekakan diam. Betul. Mau dibilang-bilangin. Makanya orang-orang yang berjuang, ada Fir'aun, ada Nabiullah Musa alaihissalam, ada Namrud, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Abu Lahab, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Habib Rizik, ada. Antum paham insyaallah. Iya, zaman sekarang dari iya. Ya Allah ya Allah. Satu, Nabi Muhammad SAW apa? La yu'minu ahadukum. Enggak sempurna kalian punya iman. Saya sholat enggak sempurna iman kalian. Saya sedekah enggak sempurna iman kalian. Saya ngebangun masjid enggak sempurna iman kalian. Bingung sahabat. Ya Rasulullah, terus sempurnanya iman kayak gimana? Sholat enggak sempurna kata Nabi. La yu'minu ahadukum, enggak sempurna iman kalian. Bagaimana? Nabi katakan la yu'minu ahadukum, enggak sempurna iman kalian hatta akuna ahabba, kecuali Nabi lebih dicintai dari siapa? Biwaladi wa mali wa minan nasi ajmain. Dari siapa? Dari istrimu, dari anakmu, dari keluarga kamu, dari harta kamu. Nabi nomor satu, saudara, baru orang yang dilihat sempurna imannya. Mudah-mudahan Allah jadikan iman kita yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, Anda mau kasih sholawat yang dimana sholawat ini kalau dibaca selama 1000 hari berapa tahun? 3 tahun. Selama 1000 hari, selama 3 tahun, malaikat bingung sama orang yang baca sholawat ini. Kalau manusia bingung gak buku lagu, dia bingung. Tapi ini malaikat gak habis-habis. Dijajakan sama Nabi, baca sholawat itu. Kita baca bareng-bareng, setelah itu kita munajat sama Allah. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita, Allah perbaiki bangsa kita. Mudah-mudahan kita semua sebelum meninggal dunia bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jazaallahu ala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Satu aja baca kayak begitu, amali, insyaallah malaikat salawat itu akan menjadi penyelamat kita ketika berjalan di jembatan Siratal Mustaqim. Sebelum kita tutup majelis, sebelum Anda tutup ceramah, Anda yang mau lanjut, mungkin sebelum mau lanjut silahkan. Kita mengajar sama Allah, pengen ketemu Nabi, pengen melihat Nabi. Celaka orang yang gak melihat Nabi Muhammad. Bocah-bocah ditarik masih kecil, ditanya sama bapaknya, "Nak, what's your ambition? Cita-citamu apa?" Kalau bocah kita tanyakan, bapak punya anak, tanya ke anaknya, "Nah, cita-cita kamu mau jadi apa?" "Saya mau jadi guru, Pak. Saya mau jadi presiden, Pak. Saya mau jadi petani, Pak. Saya mau jadi pilot, Pak." Anak-anak ditarik masih kecil, ditanya orang tuanya, "Cita-citamu apa, Nak?" Beruntung orang tua yang anaknya menjawab, "Cita-cita saya ketemu Nabi Muhammad SAW." Tangkap kedua belah tangan kita. Mudah-mudahan ya Allah, sebelum kami meninggal dunia, ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Anta zawadul hadid wa anta ni'mal muhim. Ya Allah, kita ucapkan sebut kalimat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, barangkali dengan kalimat ini ya Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni keadaan kita. Semua ucapkan kalimat qabul jami'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ya Allah, Ya Allah. Panggil nama Allah dari lubuk hati yang paling dalam. Ampuni dosa kami ya Allah.
Ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, izinkan kami sebelum kami meninggal dunia bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Allah kami dijemput dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Yang sedang susah di antara kami ya Allah, hilangkan kesusahannya. Yang punya masalah selesaikan masalahnya. Yang punya hutang lunasi hutangnya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad pada masa nanti ya Rabb. Berkah maulid ini, berkah perkumpulan ini ya Allah. Ya Allah, jaga ulama-ulama kami ya Allah. Khusus al-imam kami, imam besar kami, Habib Rizik panjangkan usia beliau ya Allah. Selamatkan beliau ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, jaga beliau dari musuh-musuh yang ingin mencelakakan beliau ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, panjangkan usia guru-guru kami ya Allah, para ulama-ulama kami, para hadaib-hadaib kami ya Allah, yang mereka membawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa kami ya Allah. Di malam hari ini dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terangan ya Rabbana ya Karim. Ampuni dosa kami, pastikan kami bersih dari dosa setelah meninggalkan ajaran ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya, pandang wajah kami di malam ini ya Allah. Pandang wajah kami di malam hari ini, pastikan wajah kami nanti di padang mahsyar bisa melihat wajah Nabi Muhammad yang bantu ini maulid. Berkahkan hidupnya, berkahkan kehidupannya, berkahkan keluarganya ya Rabbana ya Karim. Ibadah bil qabul wa ila hadratir rasul ya Allah bijahid rasul. Atmi lana kullu rasul. Allah hidil hajat, yang punya hajat minta hajat di hadapan Allah. Berkah Nabi Muhammad SAW ya Allah. Yang punya hajat di antara kami, hajat kami belum kabulkan hajat kami, berkah maulid Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jaga anak keturunan kami dari narkoba ya Allah. Jaga anak kami dari perzinahan ya Allah. Jaga anak kami dari minuman keras ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan solihat, anak yang bisa menolong kami saat kami berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah. Ya Allah, yang hadir di malam hari ini, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Sebelum kami meninggal dunia ya Allah, izinkan kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usianya ya Allah. Berkahkan kehidupannya ya Allah, bahagiakan kehidupannya ya Rabbana ya Karim. Orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, kumpulkan roh-rohnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Al-Fatihah wa ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiyyi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ada minta satu doa khusus dari ilmu kita yang paling dalam, doa Habib Rizik, imam besar kita, karena beliau Islam di negeri ini dipandang saudara, karena beliau Islam di negeri ini bernilai saudara. Doain Habib Rizik beserta keluarga dan orang-orang yang membantu dakwah beliau. Mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang, Allah berikan kesehatan zahir wa batin, dan juga mudah-mudahan orang-orang yang ingin menghancurkan beliau Allah berikan hidayah. Jika tidak ditakdirkan mendapatkan hidayah, mudah-mudahan Allah hancurkan kehidupannya.
Allah hancurkan, Allah binasakan mereka ya Allah ya Rabbana ya Karim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al-Fatihah ila hadratin ruh Nabi Habibul Rizq bin Husain Jihad wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa li walidayna amin. Amin.